Oke teman-teman, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan itu apa sih? Jadi teman-teman harus mendownload dulu dataset atau file yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi Power BI. Nah, karena sebelumnya aku sudah mendownload file dataset yang akan digunakan, jadi langsung aja kita masuk ke bagian file. Kita masuk ke bagian file. Nah, kemudian dataset ini kita harus ekstrak terlebih dahulu. Caranya yaitu kalian klik yang bagian kanan di laptop kalian, klik kanan, kemudian kita ekstrak all file yang ini. Nah, kita klik ekstrak. Oke, ini filenya sudah terekstrak. Jadi di dalam file ini ada beberapa data seperti ada COVID dataset. Jadi ini ada data dari pandemi COVID-19 ya. Kemudian ada dataset buat belajar pivot, kemudian juga ada data supermarket sales. Dan file yang supermarket sales inilah yang akan kita gunakan atau yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi Power BI. Oke, langkah selanjutnya yaitu langsung aja kita buka aplikasi Power BI-nya. Kita kemudian klik yang bagian ini yang about atau tentang. Oke. Sebenarnya aku mau konfirmasi dulu ya, di sini aku untuk aplikasi Power BI-nya pakai bahasa Indonesia. Aku setting pakai bahasa Indonesia. Jadi buat teman-teman yang pakai bahasa Inggris bisa disesuaikan aja dengan data letaknya ya. Oke, selanjutnya kita masukkan data yang tadi kita sudah ekstrak teman-teman. Caranya kita klik yang bagian atas ini yang dapatkan data. Kita klik aja. Kemudian kita pilih yang paling atas yang buku kerja Excel. Kita klik. Kemudian kita masukkan data yang supermarket sales. Kita klik open. Nah, di sini kita butuh waktu beberapa saat dulu sampai nanti datanya terinput di bagian kanan ya, di bagian data sini nih. Nah, di file supermarket sales ini ada beberapa data seperti table, supermarket, dan juga external. Semuanya ini kita centang semuanya ya teman-teman. Kita centang semuanya, checklist aja. Kemudian kita klik yang bagian bawah yang ini. Oke, ini sedang memproses. Kita tunggu aja. Nah, kita tunggu sampai datanya terinput di bagian kanan yang tulisan data ini nih. Nah, oke. Datanya sudah ada ya di bagian sini. Untuk langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita memasukkan data-data yang ada di supermarket ke dalam Power BI yang ada di sini. Caranya kita klik yang bagian tanda panah ini ya, yang kecil ini, yang tanda panah ke kanan, kita klik aja. Nah, di sini ada beberapa data juga teman-teman, seperti ada date, gender, payment, product line, kemudian quantity, rating, dan sebagainya. Nah, kita yang pertama masukkan terlebih dahulu data yang product line. Caranya, untuk teman-teman yang pakai mouse bisa langsung aja klik di sana. Untuk teman-teman yang nggak pakai mouse bisa kalian klik 2 kali di kursor kalian ya. Kemudian kita masukkan ke dalam produk Power BI yang ada di sini, ke dalam visualnya. Kita klik 2 kali karena di sini aku nggak pakai mouse. Kita klik, kita masukkan aja. Nah, jadi data produk lainnya sudah ada di tengah-tengah ini. Ada di antaranya ada elektronik, kemudian ada fashion, produk ada food, healthy and beauty, kemudian ada lifestyle home, dan juga ada sport atau olahraga ya. Kita atur aja. Kemudian setelah kita masukin produk lain, kita masukin lagi yang unit price. Caranya masih sama seperti tadi, kita drop and drop dengan cara klik 2 kali atau bisa langsung klik kalau kalian pakai mouse ya. Kita masukin atau drop and drop ke bagian isi tabelnya. Oke, kita ini geser aja. Nah, selanjutnya kita
setelah memasukkan unit price, masih dengan cara yang sama kita memasukkan lagi yang namanya quantity. Kita lihat di sini apakah ada. Nah, di sini kita quantity, kita drop and drop lagi ke dalam sini. Nah, oke, file quantity-nya sudah input ke dalam tabelnya. Produk line, unit price, dan juga quantity-nya sudah kita input ke dalam tabel. Berikutnya kita akan bikin revenue, teman-teman. Nah, untuk revenue ini kita butuh data yang harus kita masukin. Caranya yaitu kalian klik aja file supermarket sales-nya. Kita klik, kemudian kita klik yang ukuran baru. Untuk teman-teman yang Power BI-nya menggunakan bahasa Inggris, itu tulisannya new measure. Jadi kalian klik aja new measure. Di sini aku klik ukuran baru ya, atau yang di bagian kedua ini ya. Setelah ini kita klik, kita akan membuat revenue, teman-teman. Nah, ini karena kita hapus aja. Seterusnya kita bikin atau kita ketik revenue, karena kita akan bikin file data revenue, spasi, kemudian sama dengan spasi, kita ketik sum X. Nah, kita pilih yang sum X. Kemudian kita masukkan data file supermarket.sales_sales, kemudian koma ya. Kemudian kita masukin lagi supermarket.sales ya. Kemudian karena di sini kita mau bikin revenue, kita masukin data unit price yang sudah ada di tabel ini. Caranya itu kita pilih atau klik atau ketik yang bagian kurung buka kotak ya. Jadi bukan kurung buka biasa, kita kliknya yang kurung buka kotak seperti ini. Nah, yang kotak. Kemudian kita masukkan yang unit price. Kita klik aja, di sini sudah tersedia ya. Kita tinggal klik aja. Kemudian kita kalikan dengan supermarket quantity. Karena kita akan bikin data revenue, jadi kita kalikan antara unit price dengan quantity. Untuk kalinya kita gini menggunakan bintang, caranya dengan shift, kemudian klik angka 8. Setelah itu kita ketik lagi data supermarket.sales, tapi kita pilih yang quantity ya. Nah, di sini sudah tertera, kita klik quantity, dan jangan lupa untuk kita kasih kurung tutup. Karena di sini tertera kurung buka, jadi jangan lupa untuk kita memasukkan kurung tutupnya supaya nanti enggak error. Langsung aja kita enter. Kalau sudah selesai kita enter. Nah, file revenue-nya atau data revenue kita sudah tertera di bagian data ini. Kemudian setelah revenue sudah selesai, sama caranya seperti tadi, kita drop and drop atau masukin ke dalam si tabelnya. Klik 2 kali, drop and drop ke dalam. Oke, teman-teman, setelah tadi kita membuat revenue ya, untuk berikutnya kita akan bikin tax 5, yaitu dengan cara mengkalikan supermarket underscore sales revenue dengan 0,05. Karena ini kita akan membuat 5%, jadi kita kalikan dengan 0,05. Caranya masih sama, kalian klik supermarket filenya, kemudian klik yang new measure atau ukuran baru, dan kalian input data seperti ini. Tax 5, kemudian spasi, tax 5%, kemudian spasi, sama dengan, dan spasi lagi. Kemudian kita ketik sum X ya, sum X, nah yang bawah, dan masukkan data supermarket underscore sales, kemudian kita koma, dan masukin lagi supermarket underscore salesnya, dan kali ini kita pilih yang bagian yang ini guys, yang revenue ya teman-teman. Ini sudah tertera di sini karena tadi kita sudah bikin data yang revenue. Kita langsung klik aja, dan jangan lupa untuk mengkalikan dengan 0,05. Caranya yaitu kalian klik shift di laptop kalian masing-masing, shift kemudian angka 8. Nah, jadi bintang, itu bintang tuh kali.
Kemudian kalikan dengan 0,05, 0,05, komanya kita pakai titik, dan kita kasih kurung tutup, karena tadi sebelumnya di awal sudah ada kurung buka, jadi jangan lupa untuk memakai kurung tutup ya. Kalau udah seperti ini, langsung aja kita enter. Oke. Nah, untuk filenya sudah tertera, jadi nanti kita tinggal drag and drop aja seperti langkah tadi. Kita masukin, klik titik 2, klik 2 kali, kita masukin ke dalam. Oke. Setelah ini kita akan membuat yang namanya new measure dari file revenue yang sudah kita buat sebelumnya. Kita akan membuat file yang revenue terbaru, yaitu net revenue. Cara seperti tadi, klik supermarket sales, new measure atau ukuran baru, dan hapus aja ini. Kita klik net revenue, spasi sama dengan spasi. Kita input langsung aja, tidak pakai sum x, supermarket underscore sales yang revenue, karena kita akan membuat data net revenue terbaru ya, revenue. Kemudian kita ditambah dengan tax 5 yang sudah kita buat. Jadi net revenue itu data terbaru yang akan kita buat dari data yang sebelum kita buat, itu revenue juga tax 5. Jadi revenue ditambah dengan tax 5 gitu. Kita kasih tambah, kemudian kita klik supermarket sales tax 5 ya. Kemudian sudah tidak usah pakai kurung tutup karena di awal tidak ada kurung buka. Langsung aja kita enter. Nah, sudah ada ya di sini. Kita sama seperti tadi, tinggal drag and drop aja, kita masukin ke dalam tabel. Cep. Nah, kita sesuaiin dulu biar tidak memakan tempat. Nah, setelah itu kita akan bikin yang namanya profit dari si supermarket sales ini dan juga JPM-nya. Caranya masih seperti tadi, kita buat dulu di new measure, klik new measure, dan kita klik profit. Spasi sama dengan spasi. Kemudian kita panggil net revenue sudah kita buat tadi dengan klik kurung buka kotak ya. Jadi yang akan kita gunakan itu kurung buka kotak, bukan yang kurung buka yang biasa, bukan. Klik yang ini. Kita klik yang new revenue. Kemudian setelah itu baru kita kurangi dengan sum x. Tidak perlu sum x, kita klik yang sum aja. Klik yang ini, yang sum. Kemudian baru kita masukin data supermarket sales yang kalian perhatiin, kita masukin yang COGS atau COGS ini, kita pilih yang ini ya teman-teman. Kita pilih ini, set. Dan jangan lupa untuk dikasih tutup kurung biasa, karena tidak perlu kita kasih tutup kurung. Jika sudah, bisa langsung kita enter. Nah, setelah kita buat profit, berikutnya kita buat yang namanya JPM 5%. Seperti tadi caranya, kita masih klik new measure atau ukuran baru, kita klik JPM, kita singkat aja jadi JPM persen. JPM persen, spasi sama dengan spasi. Kemudian kita ketik DVD ya teman-teman, DVD-nya biasa, tidak usah kapital. DVD, kemudian buka kurung, input supermarket yang profit yang sudah tadi kita buat sebelumnya, supermarket yang profit. Kemudian kita masukkan juga net revenue yang sudah kita buat sebelum-sebelumnya dengan cara kita klik kurung buka kotak dan masukin yang net revenue. Jangan lupa dikasih tutup kurung, karena tadi di awal sudah ada buka kurungnya. Jangan lupa untuk dikasih tutup kurung ya teman-teman, supaya apa, nanti data yang kalian input itu tidak error. Jika di awalnya ada buka kurung, maka jangan lupa untuk ditambahkan tutup kurung di akhirnya. Ya sudah, kita klik enter aja. Oke.
Oke teman-teman, jadi aku pindahin dulu ya kameranya karena tadi sorry banget ketutup, ini aku nggak nyadar. Oke, setelah kita buat tadi revenue, tax 5% dan juga net revenue, dan tadi kita sudah buat JPM juga profit. Jangan lupa kita masukin data profit dan juga JPM-nya ke dalam tabel yang sudah kita buat ini. Kita masukin dulu profitnya. Setelah itu jangan lupa kita masukin juga JPM-nya. Set. Oke. Untuk datanya sini kita lengkap. Untuk berikutnya, karena Power BI itu identik dengan dia bisa dibikin warna ataupun visual yang berbeda ya. Jadi di sini kita akan membuat bagian-bagian yang ada dalam tim itu menjadi berwarna. Caranya seperti apa? Teman-teman bisa lihat di bagian yang ada visualisasi ini. Kan ini ada beberapa bagian ya, ada visualisasi, ada data, dan juga ada ya kita membuat si visualnya. Caranya kita akan mewarnai yang bagian misalnya JPM persen dan juga profitnya akan kita warnai supaya membedakan dengan data-data yang lain gitu. Caranya gampang banget, teman-teman bisa klik data yang akan kalian warnai. Jadi karena kita akan mewarnai JPM persen, kalian klik kanan JPM persen, kalian klik kanan di laptop kalian, set. Lalu kalian klik yang bagian performatan bersyarat atau conditional performance kalau misalkan di bahasa Inggrisnya. Kita klik dan kalian pilih yang bilah data ya. Kita klik. Nah, di sini ada jendela baru yang bisa kalian terapin warna untuk yang nanti akan dipakai buat mewarnai bilah data yang ada di JPM itu. Karena tadi data JPM persen itu tidak ada negatif ya. Jadi langsung aja kita langsung ke bagian yang positif. Di sini aku contohnya mau warnain data JPM aku pakai misalnya ya. Kita pakai warna blue, kita warnain pakai warna biru ya. Oke. Langsung kita klik oke. Nah, ini sudah ada warnanya ya, dan ini lucu banget. Kemudian setelah itu langkah selanjutnya kita warnain juga yang data profit ya, kita warnain juga. Kita klik dulu tabelnya biar keluar, kemudian kita klik seperti tadi, klik kanan yang bagian profit, klik yang bagian performatan bersyarat, dan kita pilih yang bilah data. Oke, untuk datanya kita akan kasih misalnya kita pakai warna yang agak terang juga, kita pakai warna kuning yang ini. Kita klik oke. Nah, oke, ini sudah kita warnain ya teman-teman, jadi lebih hidup gitu. Kemudian berikutnya teman-teman, tadi setelah kita mewarnai pada data bagian JPM persen dan juga profit, karena ini datanya masih ada beberapa yang sudah ada terbaru dan juga kita akan membuatnya menjadi lebih simple. Jadi ada beberapa data yang akan kita hilangkan saja gitu atau buang saja. Untuk membuangnya kalian perhatikan ya. Untuk di bagian visualisasi ini ada bagian kolom, itu produk-produk yang ada pada di sini. Karena kita akan membuang data yang bagian unit price, kemudian quantity, dan juga ada revenue. Kita akan hilangkan atau buang saja ya. Caranya, teman-teman bisa lihat di sini di bagian kolom ya, kita ada yang tanda silang ini. Nah, kalian tinggal klik aja untuk menghapus data-data yang ada di tabel. Bisa kita akan menghapus data unit price, kita klik aja yang tanda X silang ini. Kita klik, set. Nah, maka dia akan hilang teman-teman. Kemudian, kita juga akan menghapus yang data kuantitinya. Kita hapus, kita klik yang silang ini. Nah, dia akan terhapus otomatis ya. Dan walaupun dia terhapus, dia tidak akan mempengaruhi perhitungan ya teman-teman. Tidak akan mempengaruhi perhitungan dari data-data yang lain gitu. Oke, satu lagi kita akan menghapus bagian revenue. Kita klik lagi. Nah, jadi dia lebih simple karena data-datanya juga lebih terbaru gitu.
Ya, kita pindahin dulu. Set. Nah, selanjutnya karena ini masih berbentuk diagram seperti ini ya, seperti data-data ini, dan kurang menarik gitu. Jadi untuk berikutnya kita akan bikin visual yang terbaru teman-teman, yaitu kita akan bikin donut card atau grafik donat gitu ya. Karena ini kan masih berbentuk data seperti ini, kita akan bikin visualisasi yang terbaru. Oke, caranya bagaimana teman-teman? Klik tadi ya, kan tadi klik ini, kalian klik yang tengah, kalian lihat di bagian visualisasi, kalian bisa cari sendiri yang di bagian donut card atau grafik donat yang ini ya. Oke, kita tekan set. Nah, oke, untuk grafiknya ini sudah ada, kita besarin aja sedikit. Oke, untuk data yang akan kita masukkan ke dalam si grafik donat itu, kita akan masukin data dari quantity dan juga data dari payment ya teman-teman. Oke, caranya ini kita masukin yang bagian quantity. Bisa dilihat di sini ada bagian tambahkan bidang data di sini gitu, di bagian legenda, dan juga ada di bagian nilai atau value ya. Untuk quantity kita akan masukin ke bagian yang value atau yang nilai. Kita seperti tadi caranya masih dengan cara yang sama ya. Kita klik 2 kali, kemudian kita drag and drop ke dalam value atau nilai. Set. Nah, maka dia akan berubah warnanya teman-teman. Tadi yang tidak ada, belum ada warnanya ya, jadi ada warnanya, jadi warna biru gitu. Karena tadi kita sudah memasukkan data dari quantity. Oke, berikutnya tadi satu lagi untuk memasukkan data dari payment. Kalian masih dengan cara yang sama, kalian klik 2 kali, masukin ke bagian bidang legenda. Set. Nah, jadi dia udah ada 3 warna ya teman-teman, karena kita sudah masukin bagian payment. Di sini ada tulisannya jumlah sebesar quantity oleh payment gitu ya. Jadi jumlah dari supermarket atau jumlah kapasitas atau quantity dari si supermarketnya ini sesuai dengan paymentnya atau pembayarannya gitu. Oke, baik, setelah tadi kita sudah memasukkan data dari quantity juga payment ke dalam donat atau grafik donat chart ini, teman-teman bisa mengedit visual-visual yang ada di dalam donat card ini. Misalkan teman-teman mau mengganti grafiknya itu dengan font yang berbeda misalkan. Jadi teman-teman bisa klik yang ada di sini, diklik, kemudian masuk ke visualisasi dan pilih yang di tengah ini. Nah, di sini kalian bisa mengedit apapun yang ada di dalam si donat cardnya ini ya. Misalnya kita mau edit si teksnya atau misalkan dari judulnya ya. Kita bisa pilih fontnya, boleh yang mana aja, ukurannya berapa aja. Kemudian aku warnanya nggak mau hitam, misalkan aku mau tulisannya itu jumlah sebesar quantity oleh payment itu mau warna merah, atau misalnya itu boleh diubah di sini gitu, bisa diubah di sini. Untuk itu kita bakal ngerubah si datanya itu menjadi persen ya. Bisa dilihat ya di sini datanya masih dalam bentuk bilangan bulat, misalkan 2RP itu 2000. Kemudian bisa kita rubah dengan menggantinya dengan data persen ya. Caranya kita klik kanan ya, caranya kita klik, kemudian teman-teman klik yang di bagian tengah ini ya, kemudian klik general atau umum dan masuk ke bagian format data teman-teman. Nah, di sini kita bisa ubah formatnya menjadi persen ya. Karena ini masih bilangan bulat, jadi kita ganti ke yang persentase. Ya, kemudian berikutnya kita akan membuat stagecast bar chart atau dalam bahasa Indonesianya diagram batang bertumpuk ya teman-teman. Jadi kita langsung aja klik yang bagian ini ya. Kalau di Power BI teman-teman yang menggunakan bahasa Inggris itu bahasa Inggrisnya stagecast bar chart. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu diagram batang bertumpuk. Kita klik aja ya ini.
Set. Oke. Nah, di sini ada di bagian visualisasinya ada beberapa icon seperti ada sumbu X, sumbu Y, legenda, kelipatan kecil, dan lain-lain. Data yang akan kita masukkan ke dalam diagram bertumpuk ini diantaranya ada kita memasukkan produk line dan juga revenue ya. Untuk produk line kita masukin ke si y-axis ya. Mana produk line? Produk line ini kita masukin ke y-axis. Nah, atau sumbu X, sumbu Y. Nama bahasa Inggrisnya itu y-axis, x-axis gitu. Oke, untuk produk line kita masukin ke yang si Y, sumbu Y. Kita masukin aja. Caranya masih dengan cara yang sama, yaitu klik 2 kali kemudian masukin ke yang sumbu Y. Oke, sudah berubah ya datanya di sini, jadi ada data di dalam grafik yang tadi sudah kita klik. Kemudian setelah itu kita masukin revenue-nya ke dalam sumbu X atau x-axis. Mana revenue ini ya, kita masukin drag and drop ke sumbu X. Nah, begini teman-teman, jadi data yang tadi kita masukin sudah ada masuk ke sini ya. Juga sudah ada warnanya. Nah, kalau teman-teman pengen misalnya mengganti warnanya, aku nggak mau warna biru misalkan ya. Masih dengan cara yang tadi, teman-teman bisa mengganti warnanya apapun yang kalian mau. Caranya kalian klik tabelnya. Caranya teman-teman masuk ke visual bagian batang ya. Nah, kita ganti warnanya, semisalnya warnanya aku mau, teman-teman bisa ini dulu. Nah, formatnya, aturan gayanya, gradien, nilai bidang, atau kita pilih yang gradien. Nah, kemudian kita mau warnain pakai warna misalnya pink. Kemudian nilai tertingginya kita mau masukin warna pink lebih tua gitu. Kemudian kita oke. Set. Nah, maka data-data yang ada di dalam si grafik ini akan berubah ya. Akan berubah sesuai tadi dengan data yang sudah kita ganti gitu. Oke, teman-teman, berikutnya untuk selanjutnya kita akan bikin yang namanya area chart atau grafik area. Nah, data yang akan kita masukkan ke dalam grafik area ini yaitu ada date atau tanggal dan juga ada profit ya. Caranya kalian tinggal lihat bagian yang visualisasi, lalu kalian pada icon grafik area atau area chart kalian perhatikan, lalu kalian pilih yang bagian ini yang ada gambar gunungnya, teman-teman. Kita klik aja. Nah, setelah itu data yang untuk dimasukkan ke sini itu ada date dan juga profit. Terlebih dahulu kita masukin dulu yang profit, kita masukin ke y-axis atau sumbu Y. Seperti biasa, klik kanan 2 kali atau klik kanan, kita masukin ke profitnya ke sumbu Y. Oke. Selanjutnya untuk yang data date kita masukin ke sumbu X-nya atau x-axis-nya. Kita tarik, masukin. Nah, jadi nanti grafiknya akan muncul seperti ini ya, teman-teman. Jadi seperti ada gelombang-gelombang suara gitu ya. Lalu kita sesuaiin aja ya, ini mau dikecilin terserah supaya ini tempatnya cukup gitu. Kita geserin ke ujung aja. Oke. Setelah kita bikin area chart atau grafik area, selanjutnya kita akan bikin visualisasi funnel. Visualisasi funnel ini kita akan isi dengan data rata-rata dari rating setiap produknya. Dimana nanti untuk rating ditempatkan rating itu ditempatkan di value, dan untuk produk lain itu ditempatkan di kategori. Oke. Kita lihat lagi visualisasi yang ini, kita pilih yang funnel atau bahasa Indonesianya itu corong. Ya.
kita klik yang ini. Oke, setelah seperti ini, data yang akan kita masukkan ke dalam funnel ini yaitu ada rating. Untuk rating tadi kita tempatkan di mana? Ya, di value atau nilai. Untuk rating kita masukin ya. Klik dua kali, kita drag and drop ke bagian value atau nilai. Nah, selanjutnya kita akan masukin produk lain atau produk yang ada di supermarket sales ke dalam kategori, ke dalam label kategori produk lain ya. Kita tarik, klik dua kali, masukin ke bagian kategori. Nah teman-teman, jadi bisa kita lihat ya, untuk seperti ini teman-teman bisa lihat ini ada sebagian besar jumlah rating yang diperoleh dari produk-produk yang ada di supermarket sales. Ada fashion, food, elektronik, dan lain-lain. Nah, visualisasinya kita bisa variasikan dengan mengubah warna-warna yang ada di dalam sini, teman-teman. Misalkan aku mau mengganti warnanya, nggak mau warna biru nih, kalian tinggal klik aja, kemudian masuk ke bagian yang visualisasi di bagian tengah. Nah, ini ada warna ya. Kita ganti warnanya menjadi lebih berbeda atau lebih bervariasi ya, sesuai dengan keinginan teman-teman. Misalnya aku mau ganti warnanya ya. Jadi warna apa ya? Misalnya warna ini. Atau misalkan warna lebih terang, warna yang lebih kelihatan. Kita cari aja warnanya. Oke, aku pilih warna ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Setelah tadi kita buat area chart, terus kita udah buat funnel, selanjutnya kita akan bikin beberapa tabel. Kita akan bikin 3 tabel ya, yang nanti di tabel-tabel itu kita akan isi data seperti date, kemudian gender, dan juga ada customer type. Seperti biasa, caranya teman-teman klik dulu file supermarket underscore salesnya yang bagian panah ini. Kemudian teman-teman lihat di bagian visualisasi, kita akan bikin yang namanya tabel. Untuk tabel ini kita pilih yang ini, bagian sini ya teman-teman. Berikutnya data yang akan kita masukkan pertama kali itu akan data gender terlebih dahulu ya. Sebenarnya bebas untuk kalian mau masukin data date dulu atau misalkan customer type dulu, terserah. Di sini kita akan masukin untuk gender terlebih dahulu. Untuk gender kita masukin ke kolom bidang yang ada di sini nih. Nah, kita tarik aja, klik 2 kali, kita masukin ke bidang. Oke teman-teman. Nah, setelah itu ini kan ada dipecah lagi ya menjadi 2 data, ada female dan juga ada male, ada laki-laki dan juga ada perempuan. Untuk seperti ini kita akan buat yang lebih simple lagi, dimana nanti kalian bisa memilih antara female dan male. Tapi untuk ini urutannya kita akan turunin terlebih dahulu. Caranya teman-teman klik, kemudian teman-teman masuk ke bagian yang ini, kemudian kalian bagian pengaturan pemotong, teman-teman sesuaikan aja dengan tata letaknya meskipun ini pakai bahasa Indonesia ya. Walaupun pakai bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, untuk tata letak di dalam Power BI ini tetap sama. Kalian klik yang paling atas, kalian klik yang opsi dan lihat yang pada gaya, kalian ganti yang tadinya vertikal menjadi menurun. Nah, terus kalian klik yang bagian pilihan.
Untuk yang pilih beberapanya kita off-kan, dan untuk opsi pilihan semua kita on-kan. Nah, oke, lanjut. Setelah tadi kita bikin tabel gender, berikutnya kita akan bikin tabel untuk kita memasukkan data customer type. Caranya masih seperti tadi ya, kita masuk ke bagian yang ini, yang pengiris, klik. Kita kemudian masukin data customer type ke dalam bidang. Set. Nah, ini seperti tadi ya, ada dua opsi, ada member dan juga ada normal. Untuk kita buat lebih simpelnya agar nanti kalian tinggal seperti ini contohnya ya, ada tulisan semua, ini kita bisa pilih mau misalkan female atau male atau mau keduanya gitu. Ini kita pindahin dulu ke bawah. Caranya seperti tadi ya teman-teman, tinggal klik, kemudian masuk ke bagian visualisasi dan pilih yang bagian tengah. Kalian masuk ke bagian awal yang pengaturan pemotong. Kita ubah gayanya menjadi menurun, dan untuk opsi pilihannya kita yang ini off kan dan ini on kan. Oke, kita kecilin terlebih dahulu ya biar cukup tempatnya. Oke, untuk tabel terakhir kita bikin untuk tabel date. Teman-teman klik lagi yang tadi grafik pengiris, kita pindahin, kemudian kita masukin data tanggal atau tahun tanggal, kita masukin ke bagian bidangnya ya. Kita masukin date ke bagian bidang, klik kanan, kita masukin, tempel, geser. Oke, ini bentuknya masih seperti ini. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi teman-teman, ganti klik visualisasi bagian tengah, klik yang paling atas pengaturan pemotongan. Untuk gayanya kita ganti ke menurun. Untuk pilihannya juga sama seperti tadi, lakukan hal yang sama, kita pilih yang opsi pilihan untuk semua. Jadi seperti ini. Oke, jika teman-teman sudah bikin ketiga tabel ini, ada gender, customer type, dan juga date, kita bisa animasikan atau bikin yang lebih berbeda dengan cara kita mewarnai yang tulisan-tulisan gender, customer type, dan datanya. Teman-teman, caranya klik tabelnya, kemudian masuk tadi ke bagian yang ini, yang tengah visualisasi yang kuas, kemudian masuk ke bagian header pemotong yang bagian nomor 2, masuk terus kalian scroll aja ke bawah sampai menemukan latar belakang. Nah, latar belakang ini kita bisa ganti dengan variasi warna yang lebih lucu ya, yang lebih berwarna. Di sini contohnya aku mau pakai warna misalnya warna abu. Oke. Atau enggak, aku nggak mau warna abu, teman-teman, aku pengen warna hijau misalkan biar lebih terang ya, warna hijau. Oke. Untuk di customer tab dan date kita lakukan hal yang sama, teman-teman masuk ke bagian tengah, kemudian visual, ke bagian header pemotong, lalu scroll bagian latar belakang, kita ganti warnanya semuanya. Untuk yang bagian ini juga kita ganti ya. Oke, kita sudah bikin 3 tabel yang berbeda, yaitu ada gender, kemudian customer type ya. Nah, jika teman-teman mengklik seperti ini, kemudian kalian pilih mau female, nah maka data-data yang ada pada grafik sebelumnya itu akan menyesuaikan dengan data female atau data perempuan yang ada di supermarket sales. Misalkan data perempuan yang berbelanja itu berapa banyak, kemudian kuantitasnya berapa, produk yang dia beli apa aja, itu bisa tertera di sini.
Kita susun aja biar lebih rapi. Kita atur aja biar posisinya dia lebih bagus. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke tahap terakhir. Tadi kita sudah bikin apa aja? Ada beberapa macam visualisasi grafik ya. Di antaranya ada kita bikin donut chart, kemudian kita bikin stacked bar chart, kemudian kita bikin area chart ya tadi. Kemudian kita bikin funnel dan juga kita bikin yang namanya terakhir yaitu kita namakan dengan dashboard. Kita namain Power BI atau hasil dari visualisasi kita di tengah-tengah Power BI ini. Teman-teman, untuk namanya kita kasih nama sesuai dengan filenya yaitu supermarket dashboard ya. Teman-teman, caranya yaitu tinggal klik, lihat di bagian atas ini ya, yang bagian beranda kita lihat bagian atas ada yang bertuliskan kotak teks ya. Kotak teks yang ada huruf A-nya ini kita klik, kita akan kasih nama ya teman-teman. Nah, untuk fontnya sendiri bisa kalian variasikan sesuai dengan keinginan kalian, dan ukuran teksnya juga bisa kalian variasikan sesuai dengan kemauan kalian, sekiranya cukup untuk muat di dalam Power BI ini. Kita akan ganti contohnya misalnya dengan font yang sering sekali dipakai yaitu Times New Roman. Ukurannya kita ubah lebih besar ya, misalnya kita di 32. Oke, kemudian klik aja ya. Kita namain super dan kita tarik aja, set. Misalkan ukurannya pengen lebih besar lagi ya, kita ganti ke 36. Bisa teman-teman variasikan sendiri ya, maunya seperti apa, dan terserah teman-teman, itu kembali lagi ke keinginan masing-masing. Oke, ini untuk latar belakangnya masih polos. Di sini aku mau di sini aku mau kasih warna yang lebih variasi. Teman-teman tinggal klik, masuk ke bagian efek. Teman-teman ada lihat bacaan latar belakang. Kita ganti latar belakangnya, misalnya kita mau pakaiin warna yang netral aja ya, karena tadi kita sudah pakai warna yang bermacam-macam. Kita kasih warna yang netral, kita kasih warna abu. Maka tutorial untuk membuat grafik supermarket undercar sales di Power BI sudah selesai. Jadi tadi kita sudah bikin banyak banget grafik, dan di sini kalian bisa melihat data-data yang ada di supermarket undercar sales ini di Power BI teman-teman. Karena kalau misalnya kita bikin di Excel itu tidak akan terubah otomatis seperti tadi ya. Itu tidak akan kalau misalkan kita bikin di Excel. Tapi kalau kita bikin di Power BI, semua data itu akan otomatis terubah dan juga akan otomatis terinput ya, tanpa mengubah perhitungan sebelum-sebelumnya. Oke teman-teman, ini step terakhir ya.
kita supaya tampilan dashboardnya tuh lebih menarik, lebih visual tuh lebih enak dilihat, jadi kita akan mewarnai dengan warna yang tidak putih seperti ini di bagian dashboardnya. Teman-teman masuk aja ke bagian menu yang di atas ini, kan ada beberapa menu ya, kita bagian ke menu yang view atau kalian masuk ke lihat ya. Nah, di sini teman-teman bisa nambahin atau misalkan mengganti si background dashboard kalian dengan warna-warna yang lebih bagus. Misalnya aku di sini mau pakai yang ada warna biru tua, ada warna ungu, tapi sini biar lebih berwarna aja kita pakai yang bawah ini yang warna ungu muda. Nah, atau enggak misalkan teman-teman mau ganti warnanya dengan warna atau custom beberapa tema ataupun warna yang bisa kalian pilih sendiri. Di sini aku mau pilih yang udah ada di tema templatenya aja. Nah, begini teman-teman, dashboardnya di sini sudah kita bikin dengan tampilan yang jauh lebih kelihatan berwarna ya. Di sini teman-teman bisa ganti sesuai dengan keinginan kalian. Ini kita. Oke, ini dia teman-teman langkah membuat grafik supermarket sales di aplikasi Power BI. Tadi kita sudah membuat berbagai macam grafik, mulai dari ada donut card, terus touch card, bar card, kemudian ada bikin funnel, ada bikin corong juga ya tadi, dan grafik-grafik lainnya. Dan juga kita sudah mewarnai dashboard yang kita mau pakai warna ungu seperti ini biar tampilannya lebih menarik. Oke, mungkin segitu saja video tutorial membuat supermarket sales di aplikasi Power BI. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. See you the next time. Bye.